Bismillah, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan channel Pelangi Kreator. Channelnya tempat untuk tutorial atau video pembelajaran. Nah, di video kali ini merupakan lanjutan dari video yang pertama, video part 1. Ya, makanya jika belum mantengin di video sebelumnya, maka wajib harus menonton dulu karena ini lanjutan ya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah formula dasar pada Microsoft Office Excel 2013. Oke, perlu kalian ketahui dulu ya, fungsi dari formula dasar adalah untuk melakukan penghitungan terhadap data yang ada di Microsoft Office Excel. Setiap penggunaan formula dasar, kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan. Kenapa harus diawali dengan tanda sama dengan? Itu dimaksudkan untuk mengawali sebuah fungsi di Microsoft Office Excel. Ya, yang perlu diperhatikan adalah alamat dari data tersebut. Jika salah mengetikkan alamatnya, maka data tersebut akan bernilai salah atau value. Ya, oke. Jangan banyak teori deh dan jangan berlama-lama. Langsung kita praktekkan. Ayo, gaskeun. Nah, kita buka dulu data sebelumnya ya. Data yang sudah kita buat di bagian ke-1 di part 1 ya. Jika yang belum nonton, nanti linknya akan ada di bawahnya ya, di bagian deskripsi. Nah, ini dia data siswanya. Nih, data siswa dengan nomor, nama, kelas, NIS, dan nilai. Nah, kita tambahkan nilainya. Mungkin ini yang nilai ini dirubah bisa nilai ulangan ya. Contoh, misalnya ini dirubah dengan ulangan. Kemudian kita tambahkan satu ini lagi ya, satu bagian lagi, yaitu dengan misalnya contoh dengan nilai PTS. Ya, nilai PTS. Kemudian untuk nilainya bisa kita isi lagi ya. Misalnya 56 dengan sembarang saja. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, 60, kemudian 90, 50, 80, 75 misalnya, sama satu lagi 90. Oke. Ya, nah, jadi sini datanya ada untuk nilainya ya, ada nilai ulangan sama nilai PTS. Ya, oke. Nah, nih, kemudian nilai ulangan kita akan jumlahkan ya. Nah, di rumus atau formula dasar di Microsoft Office Excel 2013 ini ada untuk aritmatika dasarnya ya, ada fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke. Nah, kita coba satu persatu ya. Yang pertama ada yang namanya fungsi penjumlahan. Fungsi penjumlahan di sini adalah ini untuk menjumlahkan sebuah nilai ya dari data tertentu. Tuh, misalnya di pinggir sini kita akan jumlahkan nilai ulangan sama nilai PTS. Ya, misalnya contoh di sini ada, Ibu kasih tanda dulu nih, penjumlahan. Nah, ini untuk penjumlahan ya, dikasih tanda supaya kelihatan oh ini hasil penjumlahan ya. Nah, sini
kita coba ya. Nah, kita akan menjumlahkan nilai ulangan si AA ya. Ini AA nilai ulangan dengan PTS kita jumlahkan. Tadi di awal untuk memulai dalam penulisan rumus itu harus dimulai dengan tanda apa? Tanda sama dengan ya. Nah, sama dengan. Nah, ini berarti dia masuk ke rumusnya, sama dengan nilai ulangan si AA. Tinggal klik saja, terus tadi penjumlahan ya, tinggal ketikkan saja tanda plus nilai ulangan, nilai PTS si AA ya. Bisa diseleksi seperti tadi, atau bisa juga kita ketikkan, misalnya jumlahkan dengan sel F4 ya, sel F4. Oke, F4. Nah, bisa juga seperti ini, tinggal di enter, maka jumlahnya adalah 116 jumlah nilai ulangan dan PTS dari JAA. Kemudian bagaimana ke bawahnya? Apakah harus ditulis atau harus diketikkan satu persatu? Tidak ya, tinggal kalian klik saja di rumus yang tadi, yang ini di sel G4 yang tadi sudah dibuat untuk nilai ulangan sama PTS-nya. Kemudian sorot. Nah, nih sampai tanda plus kecil ya, plus hitam kecil. Kalau ini mah lihat, ini kan plus besar ya, ini plus hitam kecil, ini plus besar putih. Nah, ini tahan mouse-nya, kemudian tarik ke bawah. Nah, maka otomatis si jumlah dari si AA segini, jumlah si BB segini. Ini dari jumlah ulangan dan PTS-nya ya. Kemudian kita ketengahkan nilainya ya dengan ini ya, alignment, ada di alignment. Kemudian misalnya mau dikasih pembatas ya, seperti yang ini mau dikasih border, tinggal kasih border saja, misalnya all border semuanya, atau boleh juga di menu font di sini bordernya misalnya mau yang tebal biar kelihatan, bisa tinggal klik saja. Nah, oke. Nih, ini adalah penjumlahannya. Betul gak? Kalau misalnya ini betul nggak? Nah, tinggal coba saja pakai kalkulator ya. Nih, betul nggak? 80 tambah 80 betul ya, 160. Jadi di Excel ini dia otomatis ketika ada penjumlahan sel, misalnya sel E4 tambah sel F4, maka bawahnya ini pasti otomatis sel E5 tambah sel F5. Begitupun sama bawahnya tuh ya, sel E6 tambah sel F6 ya. Itu untuk penjumlahan. Kemudian bagaimana untuk pengurangan? Nah, sama saja ya untuk pengurangan, atau kita coba pembagian dulu deh. Pembagian ya. Nah, pembagian di sini. Coba pembagian. Nah, pembagian di sini bisa kalian membagi sel E4 dibagi dengan sel F4 ya. Ini untuk contohnya, atau bisa juga misalnya kalian mau mengetahui kira-kira nilai setiap orang ini, si AA, BB, CC, rata-ratanya berapa ya, rata-ratanya berapa. Misalnya ini kan ulangannya 60, PTS-nya 56, kira-kira rata-ratanya berapa ya. Nah, kita coba di sini. Berarti kita ambil dari ini ya, sel G4 ya, ambil dari sel G4.
Caranya kita coba buat rumusnya ya. Ini kan tadi ada nilai ulangan sama PTS, berarti untuk melihat rata-rata nilainya kita tinggal berarti dari sini, dari sel G4 ya, dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini nilainya ada 2 ya, ada ulangan sama PTS. Kita coba sama dengan, berarti sel G4 boleh ditulis, boleh juga langsung klik di sini. Kalau saya tulis ya, coba sel misalnya G4, nah dia langsung otomatis warnanya berubah. Berarti yang dipilih adalah sel G4. Tinggal bagi 2. Untuk pembagian tandanya yaitu apa? Tandanya garis miring ya, garis miring. Kalau tadi penjumlahan sama seperti di penjumlahan pada umumnya, yaitu plus ya, tanda plus. Kalau di sini untuk pembagian garis miring ya. Jadi G4 dibagi 2, tinggal kita enter. Nah, maka rata-rata nilai AA dari ulangan dan PTS adalah 58 ya. Kemudian si BB berapa, CC berapa? Caranya sama seperti tadi, tinggal tanda plus hitam kecil ini tarik ke bawah. Nah, maka akan muncul ya si rata-ratanya. Kita kasih tanda lagi, boleh misalnya border, dikasih border ya. Nah, si bordernya ini kita semua pilih. Nah, oke. Nah, ini untuk pembagiannya, ketengahkan. Nah, oke. Ya, ini adalah hasilnya. Oke, kemudian bagaimana dengan pengurangan? Bagaimana dengan perkalian? Sama ya. Coba nih, penjumlahan, pembagian, coba dulu perkalian ya. Perkalian. Nah, untuk perkaliannya sama. Nah, perkalian di sini rumusnya tandanya menggunakan bintang ya. Kita coba langsung, sama dengan G4, berarti sel G4 diambil dari, oh bukan ya, bukan untuk perkalian, berarti ambil dari E4 dikali F4 ya. Oke, E4 dikali F4. Nah, Excel dia langsung ngasih tanda ya bahwa yang dipilih adalah sel E4 dengan sel F4. Tinggal enter. Maka ini ya. Nah, ini untuk hasil perkaliannya, berarti 60 dikali 56, ini hasilnya ya. Kita tarik sama seperti tadi, ini dia hasilnya untuk hasil perkaliannya ya. Oke, tinggal pilih lagi untuk bordernya, boleh dirubah border. Oke, nah tuh ya, ketengahkan, boleh dengan center. Tuh, satu lagi yaitu pengurangan ya. Nah, pengurangan satu lagi. Oke, untuk pengurangan ini berarti kita kurangi E4 dikurangi F4 ya. Pengurangan rumusnya tinggal klik sama dengan lagi, kemudian klik E4 atau bisa ketik juga E4 dikurangi F4. Nah, enter. Kalau pengurangan ini tandanya tanda min ya, tanda kurang, sama aja seperti biasa. Ini tandanya tanda kurang, enter. Nah, berarti 60 dikurangi 56, 4. Betul ya?
kita tarik ke bawah kurang ya, kita tarik ke bawah. Ini dia hasil dari pengurangannya ya. Oke, kita akan ketengahkan, kemudian dikasih border lagi, dikasih border lagi. Nah, oke, nih ya, kita save. Kemudian ini kok data siswanya gini ya, kita coba lagi, kita menggabungkan sel ya. Nah, nih, ini misalnya di sini kita coba dulu ininya no border saja dulu ya, no border. Nah, kemudian ini nih. Nah, kita akan gabungkan si data siswa ini dari sel A1 sampai sel J1 ya, sampai pengurangan ini. Kita klik, kemudian blok, mouse-nya jangan lepas, pilih sampai sel J1, kemudian tinggal klik saja ini, tinggal match and center. Ini adalah menggabungkan sel ya. Nah, ini menggabungkan sel, kemudian bisa dikasih border ya, bisa dikasih border misalnya pakai ini atau pakai yang agak ini deh, agak tebal ya, bisa dipakai yang agak tebal. Nah, ini sip. Oke. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ini adalah untuk data siswanya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, next berikutnya masih ada rumus-rumus yang bisa kita gunakan di Excel, beribu atau beratus rumus yang bisa kita gunakan di Excel. Oke, next berikutnya kita akan bahas di part berikutnya. Sekian dulu tutorialnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.